sebagai moderator untuk presentasi kali ini yang akan menjelaskan tentang wilayah dalam hukum internasional, yaitu yang berupa wilayah daratan, laut, udara, ruang angkasa, dan hukum. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggota yaitu saya sendiri Diana, dan yang kedua yaitu Yosef Muhammad Firdaus. Untuk mempersingkat waktunya langsung saja, yaitu pembahasan wilayah negara. Secara geografis, wilayah negara Indonesia letaknya sangat strategis sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat dipadati oleh lalu lintas laut maupun udara. Padatnya jalur perlintasan, alat angkut, air dan udara oleh banyak negara sering menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum, baik terhadap hukum nasional, internasional, yang berpengaruh terhadap kewibawaan sebagai negara yang berdaulat. Wilayah adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan teritorialnya. Yang pertama langsung saja yaitu wilayah darat. Wilayah darat adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen tidak tertutupi oleh air laut dan menjadi tempat tertinggal bagi manusia, tumbuhan, hewan. Wilayah ini mencakup tanah yang luas dan dapat berupa daratan tetap termasuk sungai, rawa, danau yang secara tidak disebut sebagai darat. Dalam konteks negara, wilayah darat adalah bagian wilayah negara yang ditempati penduduk secara permanen dan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pemerintah. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Untuk itu ada batas-batas wilayah daratan berupa yang pertama yaitu batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Dan yang kedua yaitu batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, dan parit. Dan yang ketiga yaitu batas menurut ilmu alam berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Yang kedua yaitu wilayah laut. Wilayah laut adalah bagian dari perairan yang termasuk dalam batas kekuasaan suatu negara, meliputi laut, samudra, selat, danau, serta sungai yang berada dalam batas wilayah negara tersebut. Batas-batas wilayah laut di Indonesia di bagian utara sebagian terbesar berbatasan dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Papua Nugini. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Batas-batas wilayah laut tersebut terdiri dari batas laut teritorial, segi, dan landas kontinen yang akan diselesaikan melalui perundingan. Wilayah laut suatu negara diatur berdasarkan konvensi hukum laut internasional dan biasanya dibagi menjadi beberapa zona. Antara lain yang pertama, laut teritorial, yaitu wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar pantai ke arah laut lepas. Dalam wilayah ini, negara memiliki kedaulatan termasuk atas ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya, namun tetap menyediakan hak lintas damai bagi kapal asing. Yang kedua yaitu landas kontinen, merupakan dasar laut yang merupakan perpanjangan geologis benua dengan kedalaman kurang dari 150 meter yang batasnya dapat mencapai 200 mil laut dari garis dasar. Negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ini, seperti ikan dan mineral. Dan yang terakhir yaitu zona Z, wilayah laut
yang membentang hingga 200 mil laut dari garis dasar pantai, di mana negara memiliki hak prioritas untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan, dalam air, dan dasar laut. Negara lain memiliki kebebasan pelayaran serta pemasangan kabel dan pipa di bawah laut sesuai hukum internasional. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Yosep. Dipersilahkan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah ruang udara, airspace, yang dimana berada di wilayah daratan atau perairan di suatu negara. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kalinya diatur dalam Perjanjian Paris di tahun 1919. Nah, terus di Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri oleh 27 negara, yang menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu juga pesawat terbang suatu negara itu boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula di persetujuan Chicago di tahun 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional itu melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan dan tidak bisa dimiliki bersangkutan. Sedangkan di persetujuan internasional di tahun 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk semua negara dan tujuan perdamaian. Untuk selanjutnya ada ruang angkasa. Istilah ruang angkasa ini atau outer space dicampur adukan dengan istilah angkasa luar ataupun antariksa. Secara legalitas itu dapat disimpulkan bahwasanya antariksa itu merupakan ruang angkasa dengan segala isinya. Tata surya kita secara geografis, yuridis dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Ruang udara ialah ruang di sekitar bumi yang berisikan gas-gas udara yang dibutuhkan oleh manusia demi keberlangsungan kehidupannya. Terus ada antariksa mempunyai arti sebagai berikut. A. Ruang angkasa yakni ruang yang kosong ataupun hampa udara, aerospace, yang berisikan bulan dan benda-benda planet yang lainnya. Terus ada orbit geostasioner yang disingkat geostationary orbit, GSO, hukum ruang angkasa. Yang selanjutnya ada di wilayah kutub. Arktik adalah sebuah wilayah di sekitar kutub utara bumi, dan istilah Arktik juga berasal dari bahasa Yunani yang bahasanya itu arketos, yang berarti beruang. Arktik termasuk bagian dari Rusia, Alaska, Kanada, Greenland, Islandia, Lapland, dan Norwegia, termasuk
Svalbard, dan juga Samudra Arktik. Arktik merupakan samudra yang luas, yang beberapa bagian permukaannya itu lautannya tertutupi oleh es hampir sepanjang tahunnya. Di wilayah yang beku hanya dikelilingi oleh sedikit pepohonan, dan juga terdapat organisme yang hidup di es seperti ikan, mamalia laut, burung, dan beberapa komunitas manusia. Antartika yang terletak di kutub selatan bumi adalah hamparan wilayah daratan yang sangat luas yang dikategorikan sebagai suatu benua yang berada di bagian selatan bumi, atau lebih tepatnya di kutub selatan planet bumi. Antartika juga merupakan daratan yang cakupan wilayahnya juga sangat cukup luas, meliputi bagian kutub selatan bumi. Tetapi Antartika tidak memiliki penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.